Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai dengan 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah anak manusia akan menderita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberitakan tentang kematiannya. Ia mengingatkan para murid bahwa anak manusia akan menderita, tetapi mereka tidak memahaminya karena hati mereka belum siap menerima misteri salib. Pengarang Injil menjelaskan bahwa para murid tidak paham dan tidak berani bertanya. Perkataan Tuhan dan rencananya terkadang tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami. Untuk itu, sangatlah membutuhkan ketenangan untuk menangkapnya. Yesus dengan tegas katakan kepada para murid dan para pengikut yang terkagum-kagum mendengarkan pengajarannya, namun kurang memahaminya. Mereka hanya menikmati pengajaran dan kebersamaan bersama Yesus tanpa memahami apa maksud dan tujuan dari pengajarannya itu. Para murid maupun para pengikutnya mengalami kesulitan untuk memahami semua yang diajarkan dan dikerjakannya. Yesus menegaskan bahwa keselamatan harus diraih dengan pengorbanan. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan. Meskipun pada saat itu para murid tidak mengerti perkataan Yesus, mereka diminta untuk mendengarkan dan mencamkannya. Kelak mereka akan mengerti berkat karunia Roh Kudus. Tentu pola keselamatan seperti ini sulit ditangkap oleh akal budi manusia dan sulit diterimanya, apalagi orang yang sedang hidup dalam zona nyaman dan sukacita. Pada saat peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus itulah membuka rahasia-rahasia sabdanya yang tersembunyi. Pada waktu itulah mereka sadar bahwa mereka pun mesti memikul salib bersamanya. Kehidupan baru harus diraih dengan jalan kematian dan kebangkitan. Para murid selalu tidak pahami dan memilih diam, tetapi Yesus selalu dan senantiasa membimbing dan mengarahkan para murid untuk memahami rencana dan rancangan Bapa dalam dirinya. Mungkin saja mereka diam karena tidak mau menerima penderitaan dalam hidup kebersamaan
dengan gurunya. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti teladan Santo Vincentius yang kita peringati hari ini, yang benar-benar memahami tentang pengajaran Yesus. Ia sungguh-sungguh memahami bahwa mengikuti Kristus berarti menerima salib dengan kasih untuk mengabdi Kristus dan melayani mereka yang miskin dan tersingkirkan. Seperti Santo Vincentius, kita diajak untuk mengasihi Yesus dan memeluk salibnya dengan memperhatikan sesama yang menderita dan tersingkirkan. Semoga kita semakin mencintai sabda Tuhan, merenungkannya lebih mendalam, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.